Sulawesi menggugah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, alumni Himpunan Mahasiswa Islam se-Sulawesi yang berhimpun dalam silaturahmi regional Kahmi se-Sulawesi 2025 di Makassar, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan berlandaskan tanggung jawab moral sebagai bagian dari umat dan bangsa, menyatakan bahwa bangsa Indonesia tengah memasuki babak sejarah baru di mana arah pembangunan nasional kembali diuji antara keberpihakan pada rakyat atau kepatuhan pada kekuasaan, antara semangat desentralisasi atau tarikan sentralisasi, antara idealisme kebangsaan atau pragmatisme kekuasaan. Dari tanah Sulawesi, tanah peradaban, tanah pejuang, tanah ilmu, kami menggugah nurani bangsa agar pembangunan tidak kehilangan arah dan nilai. Kami menilai bahwa sejumlah agenda nasional saat ini merupakan langkah-langkah penting dan strategis yang patut diapresiasi, namun harus dijaga agar tidak kehilangan substansi dan roh keadilan sosial. Karena itu kami menegaskan, 1. Program makan bergizi gratis tidak boleh dijalankan dengan skema proyek. Program MBG harus dijalankan mutlak sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap gizi, pendidikan dan masa depan anak bangsa. Kami mendesak pelaksanaannya bebas dari semua penyimpangan, tidak tumpang tindih dengan program-program daerah, dan benar-benar menjangkau yang paling membutuhkan. 2. Mendesak tim reformasi Polri untuk bekerja secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, dan menyampaikan progresnya secara berkala kepada publik. Sebagai momentum memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi Polri, reformasi bukan hanya pada struktur, tetapi lebih pada budaya dan moral penegakan hukum, agar keadilan tak lagi menjadi barang langka di Republik ini. 3. Perkuat pemberantasan korupsi secara menyeluruh dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas penegak hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Kami menyerukan agar pemberantasan korupsi tidak direduksi menjadi slogan politik, tetapi dijalankan secara konsisten, independen, dan tanpa pandang bulu. 4. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dengan berpijak pada prinsip keadilan ekologis dan kedaulatan rakyat. Kami menolak praktik oligarki eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan, mengabaikan hak masyarakat adat, dan hanya memperkaya elit dan korporasi besar. Sulawesi harus menjadi contoh tata kelola SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mendorong regulasi partisipasi interest PI minimal 25% dari net profit pada sektor SDA. 5. Evaluasi sistem pemilu melalui revisi paket undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan kepala daerah, dan undang-undang partai politik dengan model kodifikasi. Pola kompetisi yang terlalu mahal, timpangnya akses politik, serta lemahnya mekanisme representasi telah menjauhkan demokrasi dari cita-cita kerakyatan. Reformasi sistem pemilu menjadi keharusan agar demokrasi tidak hanya melahirkan penguasa, tetapi juga pemimpin yang bermoral dan berpihak pada rakyat. 6. Reposisi otonomi daerah pada tingkat provinsi secara selektif disesuaikan dengan urusan konkuren daerah masing-masing. Desentralisasi sejati berarti kepercayaan kepada daerah untuk mengelola potensi dan masa depannya. Hanya saja meletakkan otonomi pada tingkat kabupaten atau kota menjadi kontraproduktif dengan tujuan peningkatan kesejahteraan daerah karena minimnya kemampuan skala kabupaten kota dalam merangsang pertumbuhan keekonomian berbasis wilayah. 7. Kami berkomitmen menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa, menjaga idealisme, menegakkan kebenaran, dan mengawal setiap kebijakan publik agar berpihak pada rakyat. Kami berkomitmen mengawal setiap program pemerintahan dari makan bergizi gratis hingga kebijakan energi dan pertambangan agar tidak kehilangan ruh keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil. Kami percaya bangsa ini akan kuat bukan karena kekayaan sumber daya alamnya, tetapi karena keberanian moral para warganya untuk berkata benar di hadapan kekuasaan, termasuk dari keluarga besar kami. Dari Sulawesi kami berseru bahwa bangsa ini tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah nilai. Kekuasaan harus dikembalikan menjadi sarana pengabdian dan keadilan sosial,
menjadi tugas bersama yang harus diwujudkan. Maka dari timur Indonesia, kami menyalakan kembali cahaya kesadaran nasional yang mengingatkan, menggugat, dan menggerakkan bahwa negeri ini hanya akan berdiri tegak bila berpihak pada rakyatnya, menjaga keadilan dan menghormati kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Makassar, 10 Oktober 2025. Keluarga besar kami se-Sulawesi.